Shalom pemirsa CBN Indonesia, dimanapun pemirsa sekalian berada. Senang sekali pada kesempatan yang indah kali ini saya bisa berjumpa lagi bersama dengan pemirsa sekalian untuk membagikan pekabaran firman Tuhan yang terdapat di dalam buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, dan juga melalui buku ini kita akan disuguhkan suatu cara yang lebih baik yang akan menyingkapkan kepada kita semua suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Nah, jadi dengan ketika kita membaca buku ini, kehidupan kita itu bisa menjadi lebih baik dan juga lebih sederhana, karena apa yang ditulis di dalam buku ini, di sini terdapat berbagai macam pelajaran-pelajaran yang akan membuat tabiat kita itu bisa menjadi serupa dengan tabiat Yesus Kristus. Dan juga melalui hal tersebut, kita itu bisa memancarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini, bacaan yang akan saya bawakan terdapat di dalam halaman 263. Tapi sebelum itu, apabila saudara memiliki kesibukan, saudara bisa mendengarkannya sejenak, sehingga kita bisa sama-sama belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam buku ini. Judul kita, dengan nyanyian, rebana, kecapi, dan gambus. Saudara juga bisa membuka di dalam kitab Mazmur 81 ayat 2 dan 3. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu, diiringi gambus. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana agar kita itu bisa memuji Tuhan di setiap waktu di dalam kehidupan kita. Kita masuk pada bacaannya. Tuhan dimuliakan oleh nyanyian pujian dari hati yang murni dan yang dipenuhi dengan kasih dan pengabdian kepadanya. Mereka yang berpegang teguh pada nasihat dan petunjuk firman Tuhan, dengan penuh doa mencari untuk mengetahui dan melakukan kehendak-Nya yang benar. Tidak akan merasakan keluhan-keluhan kecil yang terjadi sehari-hari. Rasa syukur yang mereka rasakan dan damai sejahtera Tuhan yang memerintah di dalam menyebabkan mereka membuat melodi di dalam hati mereka kepada Tuhan. Dan dengan kata-kata menyebutkan kasih, pengorbanan, dan rasa terima kasih kepada Juru Selamat yang terkasih, yang begitu mengasihi mereka hingga mati agar mereka memiliki kehidupan. Testimonies for the Church, jilid 1 halaman 509. Nah, jadi di bagian pembahasan kita yang pertama ini dikatakan bahwa Tuhan itu dimuliakan oleh nyanyian pujian dari hati yang murni yang dipenuhi dengan kasih dan pengabdian kepadanya. Nah, jadi ketika kita ingin memuji Tuhan, kita itu harus melakukannya dari hati kita yang paling dalam, dengan cara kita itu bersungguh-sungguh. Mungkin contoh yang bisa saya berikan adalah ketika kita berada di suatu tempat beribadah. Nah, di situ alangkah baiknya atau memang seharusnya apabila ketika seorang sedang berbicara firman Tuhan atau sedang ada diskusi, maka kita itu harus fokus terhadap diskusi tersebut, atau kita itu harus fokus mendengarkan firman Tuhan. Janganlah kita itu sibuk dengan kesibukan kita sendiri, atau kita itu janganlah kita bermain handphone atau kita melakukan kesibukan apapun. Dan juga janganlah hanya tubuh kita berada di tempat ibadah tersebut, tetapi pikiran kita itu juga harus berada di tempat tersebut, karena akan percuma apabila kita berada di situ tetapi pikiran kita itu berada di tempat yang lain. Mereka yang berpegang teguh pada nasihat dan petunjuk firman Tuhan dengan penuh doa akan mencari dan melakukan kehendak Tuhan yang benar, dan tidak akan pernah
melakukan keluhan-keluhan kecil yang terjadi sehari-hari. Nah, jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, apabila kita mau mengucap syukur dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka meskipun ada sedikit atau besar permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita, maka pastilah kita itu akan tetap bersyukur. Apapun keadaannya, apapun situasi yang kita hadapi, maka kita itu harus bersyukur. Karena di sini dikatakan bahwa orang-orang yang mencari dan melakukan kehendak Tuhan dengan cara yang benar, maka mereka itu tidak akan mengeluh. Jadi kita itu tidak boleh mengeluh di dalam situasi apapun. Dan kita itu juga harus terus bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Damai sejahtera Tuhan yang memerintah di dalam menyebabkan mereka membuat melodi di dalam hati mereka kepada Tuhan. Dan dengan kata-kata menyebutkan kasih pengorbanan dan terima kasih kepada Juru Selamat yang mau berkorban untuk mereka. Nah, jadi di sini yang dimaksudkan mereka itu adalah kita semua, saya dan juga saudara sekalian. Dimana ketika kita mau mengundang Tuhan untuk datang di dalam diri kita, maka hati kita ini pasti akan bergembira dan membuat melodi yang akan membuat kehidupan kita itu menjadi lebih damai, karena kita itu mengundang Tuhan untuk masuk di dalam hati kita. Dan juga ketika kita melakukan hal tersebut, maka pikiran kita itu hanya tertuju kepadanya. Kita itu hanya akan merenungkan bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita, sehingga kita itu bisa menjalani kehidupan kita ini tanpa melakukan pengeluhan sedikit saja, karena kita itu hanya perlu bersyukur dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Anak-anak Tuhan tidak boleh tunduk pada perasaan dan emosi. Ketika mereka guncang antara harapan dan ketakutan, hati Kristus terluka, karena Dia telah memberi mereka bukti yang tidak salah lagi tentang kasih-Nya. Dia ingin mereka diteguhkan, dikuatkan dan ditempatkan dalam iman yang paling suci, dan ingin mereka melakukan pekerjaan yang telah Dia berikan kepada mereka. Kemudian hati mereka akan menjadi di tangan-Nya, seperti kecapi suci yang setiap nadanya akan mengirimkan pujian dan ucapan syukur kepada Dia yang diutus oleh Tuhan untuk menghapus dosa dunia. Tulisan ini diambil dari buku Testimonies to Ministers halaman 518 dan 519. Nah, jadi di akhir pembahasan kita kali ini, kita itu tidak boleh tunduk pada perasaan dan emosi. Karena ketika kita melakukan hal tersebut, pasti hati Kristus itu akan terluka. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa Dia telah memberikan kepada kita bukti yang besar, bukti yang nyata, di mana apabila kita mau untuk menyerahkan kehidupan kita di dalam tangan-Nya, maka pastilah Tuhan itu akan membantu kita agar kita bisa menjalani kehidupan kita ini dengan lebih benar. Di sini apabila kita melihat kembali lagi dalam Alkitab, kita bisa melihat pengorbanan Yesus Kristus, di mana itu merupakan bukti yang sangat nyata bahwa Dia itu mau mengorbankan dirinya sehingga kita itu bisa diselamatkan. Dia ingin mereka diteguhkan, dikuatkan, dan ditempatkan dalam iman yang paling suci. Nah, jadi luar biasa sekali ya, bagaimana Yesus itu ingin kita itu agar bisa diselamatkan. Dia juga ingin agar kita itu ditempatkan di dalam iman yang paling suci. Tapi hal itu bisa terjadi apabila kita juga mau untuk ambil bagian. Jangan ketika kita mau untuk diselamatkan, kita mau memiliki iman yang besar, tetapi pilihan-pilihan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini masih berdasarkan dengan keraguan kita. Sehingga tanpa kita sadari, meskipun Tuhan itu berusaha untuk menyelamatkan kita, tetapi ternyata diri kita sendiri inilah yang tidak mau untuk diselamatkan. Dan apabila ketika kita mau untuk menyerahkan
diri kita di dalam tangan Tuhan, maka kita itu akan menjadi tangannya. Dan kita itu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Dia perintahkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, jadi ketika kita menyerahkan diri kita, maka pastilah Tuhan itu akan menggendong kita. Dia akan membantu kita sehingga kita ini bisa menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan juga ketika kita mau berserah kepada Tuhan, maka pastilah kita itu bisa mendengar bisikan-bisikan daripadanya, apa yang harus kita lakukan dan juga apa yang tidak harus kita lakukan. Sehingga dengan demikian kita itu bisa lebih bersyukur lagi, dan kita itu bisa dengan sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak boleh tunduk pada perasaan dan emosi. Nah, jadi kita itu tidak boleh tunduk pada perasaan kita dan emosi kita. Contohnya, mungkin ketika kita menggunakan perasaan kita daripada kita menggunakan prinsip Tuhan, maka pastilah kita akan kebingungan. Jadi kita itu ketika kita menghadapi suatu persoalan, janganlah kita menggunakan perasaan dan emosi kita. Mungkin saja ketika kita menggunakan perasaan kita atau emosi kita, kita memilih bahwa tindakan ini adalah benar karena kita menggunakan pikiran kita sendiri. Tapi apabila kita menggunakan prinsip-prinsip Tuhan, kita menggunakan cara-cara Tuhan meskipun berlawanan dengan perasaan kita, tetapi kedepannya itu akan memberikan hasil yang benar, memberikan hasil yang positif. Karena kita itu mengenalkan Tuhan di dalam setiap pilihan-pilihan kita. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Kiranya melalui pertemuan kita kali ini yang berjudul dengan nyanyian, rebana, kecapi, dan gambus, kita itu bisa menggunakan apapun yang kita miliki untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bisa menggunakan setiap talenta yang kita miliki untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia sekarang ini. Sampai bertemu lagi di pembahasan-pembahasan berikutnya. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.